Ya, memang kita melihat, terima kasih Mbak pertanyaannya. Jadi kalau boleh kami laporkan kepada seluruh masyarakat kita bahwa sesudah kita mempelajari perkembangan dari cara kita mengatasi pandemi ini dan COVID-19 ini, kita selalu melakukan adaptasi dan modifikasi dari waktu ke waktu. Sebelumnya kita melakukan PSBB, kemudian PPKM, sekarang kita lakukan PPKM Mikro. Nah, hasil dari PPKM Mikro ini, di mana PPKM Mikro ini kita sampai kepada perlakuan dari protokol kesehatan dengan justisi ke tingkat RT RW. Dan kita libatkan secara aktif adalah Bankamtibnas, kemudian Babinsa, dan juga Satpol. Jadi gabungan dari ketiga ini, mereka melakukan operasi justisi dan juga melakukan sosialisasi ke masyarakat sampai di tingkat RT RW. Dan kalau kita lihat hasilnya, bagaimana tingkat penularan atau positivity rate itu memang terlihat penurunan, ya, yang sangat baik sekali, ya. Kemudian juga kapasitas dari rumah sakit, yaitu bed occupancy rate itu pun kita lihat menurun. Jadi memang beban dari rumah sakit menurun, tingkat orang yang sakit menurun, kemudian yang penularannya menurun, dan juga tingkat kematian menurun, dan tingkat kesembuhan naik. Jadi kelihatannya dari hasil-hasil ini berdasarkan observasi kita, maka pemerintah melanjutkan PPKM Mikro ini. Ya, PPKM Mikro ini dilanjutkan lagi, bahkan ditambah ke 5 lagi, menjadi 15 provinsi di Indonesia ini. Dengan harapan ini masih tetap kita lanjutkan pada saat yang bersamaan seperti Ibu dan Bapak mengikuti adalah kita juga mengintensifikasi vaksinasi. Jadi dua strategi ini berjalan sekaligus. Kita mencoba menaklukkan COVID ini atau mengurangi dampak daripada pandemi ini. Pada saat yang sama kita intensifikasi vaksinasi. Jadi dua-duanya ini yang kita lakukan. Dengan begitu harapan kita nanti adalah masyarakat kita akan lebih percaya diri dan mau melakukan kegiatannya, dan secara perlahan juga kita akan membuka lapangan-lapangan usaha kita. Jadi dengan melakukan PPKM Mikro ini secara perlahan juga kita misalkan juga kita sudah mulai memikirkan sekarang ini bagaimana supaya fasilitas untuk pendidikan mungkin akan dibuka 25% untuk pendidikan tinggi dulu. Nanti untuk yang SMA, SMP tingkat itu atau SLTA, SLTP nanti belakangan. Tapi kita coba lihat dulu ini kembali kita ini belajar ini, ya. Jadi kita akan buka kegiatan belajar mengajar 25%. Tentu tetap dengan protokol kesehatan. Demikian juga kegiatan seni budaya yang sebelumnya dihentikan, kita buka maksimum 25%. Jadi kalau tadi kabupaten kota yang 10 provinsi prioritas, sekarang kita tambah di 15 provinsi prioritas. Mungkin juga nanti kita tambah lagi ini. Jadi kelihatannya pembatasan kegiatan dengan PPKM Mikro ini cukup berjalan baik, dan pada saat yang sama protokol kesehatan juga bisa dijalankan lebih baik dari program-program yang sebelumnya. Baik, Pak Raden, apakah artinya penambahan 5 daerah lagi ini karena daerah tersebut memiliki tingkat penularan yang cukup mengkhawatirkan? Ya, sebelumnya memang ada pertimbangan itu. Jadi kita lihat dari sisi tingkat penularan, tetapi juga dari sisi tingkat juga bed occupancy rate-nya. Jadi kembali bagaimana kemampuan dari fasilitas kesehatan di daerah tersebut. Yang pada akhirnya intinya kita mengurangi risiko kesehatan atau risiko fatality, risiko potensi meninggal, ya. Jadi dalam rangka melindungi itu kita tambah.
Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.